dia menyiapkan yang namanya dana investasi pendidikan, bukan tabungan pendidikan, tuh keliru. Investasi pendidikan. Investasi pendidikan. Karena jangka panjang banget kan Pak, soalnya masih lama banget. Kalau saya berarti masih 17 tahun buat nyiapin pendidikan kuliah. Pak Budi, apa kabar lagi nih? Kabar baik. Pak Budi, kemarin kita udah sharing-sharing soal tajir sebelum duir. Iya. Ya kan? Nah sebenarnya aku masih punya pertanyaan lain nih Pak. Aku punya anak umur 2 tahun. Wah, masih kecil banget. Masih kecil banget. Saya mau sharing nanti pendidikan anak 7x4. 7x4 ya Pak ya. Nah ini pas banget Pak. Aku mau nanyain gimana caranya atau langkah apa aja yang mesti kita siapin untuk persiapan dana kuliah anak Pak. Eliza, kemungkinan kan sandwich generation, Mas. Bagaimana kita itu bisa anak-anak lebih baik dari kita, itu definitely pendidikan. Jadi persiapan dana pendidikan itu sangat penting keahlian. Kemudian juga kita harus merawat orang tua, kan sandwich generation di tengah. Ya, orang tua saya 2 tahun yang lalu udah berpulang, tapi saya mau sharing pengalaman saya juga di anak-anak, bahkan 3 anak saya itu sempat kuliah di Eropa. Ya, gitu. Oke, kita mulai dulu dari 4x7 ya. 4x7. 4x7 karena ini terbukti ya menurut saya dan bisa nanti diuji ya. Silakan para pemirsa. 7 tahun pertama anak biarkan dia bermain, mengembangkan imajinasinya. Jangan sering gunakan kata jangan kepada anak. Paling 3 hal ya. Kalau dia perlu bantuan tolong, kalau dia ada salah dia maaf gitu bilangnya. Kemudian kalau dia diberi terima kasih. Itu 3 hal bahasa. 3 magic words ya Pak. 3 magic word. Kemudian 7 kali kedua kita kembangkan dia disiplin supaya punya habit hebat. Disiplin habit hebat. Ya. Apakah dia itu menyimpan sepatunya sendiri atau dia mengunci jendela kamar dia supaya enggak kalau ada hujan masuk. Berapa hal yang dia punya space itu aman, dia bisa mengendalikan. Itu disiplin ya, termasuk misalnya bila perlu dia mencuci sepatunya sendiri. 3 tahun ketiga itu kita perlakukan seperti teman. Ya saya sendiri anak laki saya panggil bos, gitu ya supaya kayak kita teman banget Pak ya. Teman banget. Anak perempuan cintaku saya panggil dia supaya dia jangan sampai sama ayahnya asing gitu. Nah, 7 tahun keempat itu dia mandiri. 7 tahun keempat mandiri. Ya, dia mandiri gitu. Dia harus responsible baik masalah juga dia perlu keuangan gitu. Nah itu yang perlu dilakukan ya. Jadi kalau di situ nanti kita bisa lihat, terbukti dia talentanya apa, berarti kita bisa menyiapkan apa nanti dana pendidikan. Dana pendidikannya. Kita bisa bahas. Itu 7x4 ini menarik ya Pak ya. Bisa saya terapkan ke anak saya sebelum makin gede lagi kan masih 2 tahun ya. Masih 2 tahun itu kesempatan biarkan dia mengembangkan imajinasi. Nanti kita bisa lihat loh. Ada yang namanya talent map ya bisa ya atau saya punya adik itu termasuk one of the best high paid food stylist di Indonesia ya, karena dia waktu diajak ayah saya itu ke hotel, dia sangat kagum dengan chef gitu sehingga di situ berkembang dia. Jadi bila perlu kita tuh bawa mereka itu bukan ke mall tapi menuju experience, dari situ dia punya banyak pengalaman jadi di situ kita bisa lihat nih anaknya sukanya kemana, bisa menyanyi gitu. Kan namanya si Putri itu kan kalau nggak salah dari usia 2 tahun dia bisa punya sense musik yang luar biasa dan ya kita sebagai orang tua setiap anak kan punya bakat tersendiri ya, kita arahkan ke sana. Dari setelah kita lihat talentanya, sukanya di mana, mungkin baru bisa kita lihat nih anaknya kayaknya bakal kuliahnya kemana gitu ya. Kalau Pak Budi kan anaknya tadi kuliah sampai ke Eropa ya. Saya mau jelaskan. Saya pertama anak bungsu, sulung saya itu dari SMP pengen ke Jerman. Ya dan dia memang tough, dia memilih suatu kota yang nggak banyak orang Indonesianya. Dia punya kakek angkat orang Jerman, nenek angkat saya pernah ketemu di sana, bahasa Jermannya bagus, dia sekarang udah kerja. Nah anak perempuan saya somehow tuh saya juga waktu itu kok dia pilih Jerman, dia itu di teknik sipil dulu, tapi sebenarnya dia punya desain ya, dan dia di situ sukanya art dan lain-lain gitu. Jadi akhirnya dia bilang apa? Kayaknya aku bukan panggilannya ini. Dia mutusin setelah 3,5 semester, akhirnya dia pulang ke Jakarta, dia kuliah mode gitu dan lihat bagus, dan teman-teman saya di kantor juga lihat hasilnya dia juga bagus. Jadi itu ya. Jadi kadang-kadang along the way malah kita apresiasi anak kita yang berani mengambil keputusan. Gitu. Itu keputusan yang besar ya Pak ya. Nah,
bungsu di Belanda, tadinya di teknik industri, waktu pulang pandemi belajar investasi, dia pengen dipertemukan di teman-teman saya di capital market gitu, CEO dan lain-lain. Di situ pengen jadi investment banker di sekolah bisnis sekarang. Sekolah bisnis di Belanda. Tapi anyway, maksudnya biarkan mereka berani mengambil keputusan ya, gitu. Mereka harus responsible. Jadi mereka juga memilih ya. So jadi nggak cuma this is the real case ya, teman-teman ya. Kita tidak bisa. Kita hanya bisa memberikan contoh disiplin ya. Gitu. Itu dia. Gitu loh. Tapi kan kita tahu nih Pak, sebenarnya untuk persiapan uang kuliah itu nggak murah. Gimana Pak cara ngitungnya? Kalau Jerman waktu itu relatif murah ya, Jerman relatif murah. Tapi ketika anak saya kerja, saya tahu kenapa murah. Ketika dia kerja, pajaknya lumayan tinggi kan, dia welfare state gitu. Kalau di negara lain, ya saya terus terang pilih Eropa itu ada relatif murah, dan di Jerman itu juga karena mereka kurang orang, jadi anak saya juga bisa kerja di sana jadinya ya. Betul. Jadi memang di situ ada. Nah ini kita bisa ya tadi. Kalau yang episode sebelumnya kan persiapan pensiun, Eliza. Sekarang kan sebenarnya hukum tabur tuai, anak itu berapa sih dia periode kuliahnya, misalnya 4 tahun itu periode berarti tuai. Nah, tadi 2 tahun anak itu ya. Jadi itu periode tabur. Dia kuliah umur 19 tahun kali. 20 tahun lah kali Pak. Enggak, dia mulai kuliah. Oh, mulai kuliahnya 19 tahun. 19 tahun. Berarti ada 17 tahun. Berarti masih punya waktu 17 tahun 17 buat tahun ya, 17 tahun berbagai long term aset seperti saham perlu dipertimbangkan. Ya, even properti dan lain-lain perlu. Kalau capital market kan ada suatu keunikannya, liquidity walaupun ada volatility ya, itu ada ilmunya, nanti kita bisa sharing. Jadi ya terapkan pay yourself first. Misalnya anak saya waktu itu kalkulasi juga, dan menarik dulu aset kelas untuk 2 anak saya itu pakai saham, tapi yang bungsu tuh saya pakai SBN. Karena waktu itu saya merasa saya tuh dalam periode harvesting dan proteksi kan, seperti yang kita bicarakan. Jadi misalnya ada anak saya katakan, Pak, saya butuh 11.000 euro per tahun gitu. Ya, kita kaliin kurs, nanti kaliin 4. Itu berarti total biaya dia. Ya 4 tahun periode program dia kuliahnya S1 ya, kuliahnya ya. Kemudian di atas itu kan memang ada biaya cost of living dan lain-lain ya. Ada juga dia perlu travel dan lain-lainnya ya. Saya sarankan dia juga bisa travel ya, itu juga. Kira-kira roughly seperti itu. Dugaan saya dulu sekitar mungkin 800 juta. 800 juta ya, itu dulu Pak, tapi. Iya, betul. Ya dari kali kurs rata-rata, dan fortunately dulu rupiah kita sempat lebih bagus ketimbang euro ya. Itu tahun 2020 kan itu. Tapi on average saja kita bisa cari rata-rata euro 5 tahun misalnya ya, itu ya. Jadi berapa sih ya, kita, jadi ini budgeting kita ya. Iya, budgetingnya Pak. Nanti di situ baru ada aset kelas atau portofolio returnnya berapa, di situ installment plan gitu. Itu. Tapi dulu waktu saya rasakan, karena gini, anak bungsu yang ketika ya alhamdulillah saya mulai ada aset lah ya. Jadi waktu itu saya gunakan SBN karena saya beli SBN berbagai seri, nanti kan jatuh tempo. Misalnya dia 3 tahun nih waktu dia masuk katakanlah SMA gitu, ya saya beli SBN. Terus ketika jatuh tempo dicairkan. Makanya waktu itu bahasa saya, apapun yang terjadi sama papa, uang pensiun installment plan jatuh temponya ada. Jadi matching duration istilahnya. Matching duration ya Pak ya. Di SBN gitu ya, dia saya bisa beli langsung atau saya bisa beli indeks SBN gitu, di Bahana kita punya produk itu. Oh gitu. Nah Pak, berarti kalau misal deh saya ambil contoh anak saya lagi tadi, usianya 2 tahun sekarang, kuliahnya tadi umur 19, berarti saya punya waktu banyak 17 tahun di growing asset dulu. Jadi belajar nanti nerima volatility ya. Ya udahlah volatility, tapi maksudnya kita melihat bahwa Indonesia bagus dan lain-lain ya, siapin gitu. Berarti harus disiplin juga nggak sih Pak? Iya, disiplin. Jadi konsisten. Malah ada sebegini saya dulu. Kalau saya komunikasikan dengan anak ini buat uang kuliah dan lain-lain, jatahnya dia bisa ngerem untuk pengeluaran yang lain karena dia tahu papanya memperhatikan dia untuk sesuatu yang produktif gitu di masa depan. Iya, gitu. Untuk gitu. masa depan kita ajak bicara juga gitu. Oh, itu penting juga berarti penting Pak juga, ya. tapi kalau 2 tahun mungkin belum, udahlah pokoknya
kita terus saja menyiapkan yang namanya dana investasi pendidikan, bukan tabungan pendidikan, tuh keliru. Investasi pendidikan. Investasi pendidikan. Karena jangka panjang banget kan Pak, soalnya masih lama banget. Kalau saya berarti masih 17 tahun buat nyiapin pendidikan kuliah. Dan makin lebih murah sebetulnya. Dan kalau dia jangka panjang gitu. Ya. Jadi harus kalau bisa malah sebelum anaknya lahir udah persiapan Pak ya. Itu lebih. Kalau bisa ya Pak ya. Kalau bisa. Itu ambisius. Tapi maksudnya responsible, bagus. Ya dong Pak, ya kan kudu responsibel juga kan sama anak. Berarti semakin cepat kita persiapan dana pendidikan anak itu semakin bagus. Saya sangat merasakan sekali. Ayah saya itu nggak lulus SMA gitu, tapi dia pengen anaknya pendidikan yang mengubah kesejahteraan, keluar dari kemiskinan, itu pendidikan gitu. Pendidikan. Jadi saya juga berusaha, saya kuliah di UI dapat beasiswa, kuliah di Singapura dapat beasiswa gitu. Bagaimana perjuangan orang tua? Pendidikan itu pentingnya. Pendidikan dan pensiun itu pokoknya kalau mau sadar literasi, kemakmuran dua itulah. Beresin pendidikan dan pensiun kita ya, supaya kita nggak jadi beban anak juga ya kan ya. Wah, thank you banget loh Pak Budi. Pak Budi, mungkin satu lagi nih Pak Budi. Kalau misalnya saya tadi kan mau siapin dana pendidikan kuliah anak. Kalau misalnya ada produk yang siapin selain investasi tapi proteksi juga, oke nggak sih Pak kira-kira? Cocok tapi kalau tadi kan agak panjang. Iya, masih panjang. Proteksi itu adalah ketika misalnya somehow ya, misalnya dengan investasi cukup lama, wah Pak Budi berapa tadi angkanya? 800 juta Pak, saya udah dapat 1 M nih. Udah diprotek. Gitu ya. Jadi diprotek. Jadi jatuh temponya nanti itu dapat tetap nominalnya, kan kita manage volatility nanti gitu loh. Proteksi yang saya maksud tuh asuransi Pak maksudnya. Oh iya jelas. Kalau asuransi kan asuransi itu banyak, ada jiwa, ada harta gitu ya. Karena kan kita nggak tahu saya umurnya sampai kapan gitu kan ya. Tadi yang saya sampaikan tuh asset allocation ya. Tapi kalau jenis proteksi dan lain-lain ya udah punya lah gitu. Mesti ya Pak ya. Iya, bahkan kalau keluar negeri itu harus punya asuransi kesehatan. Iya benar-benar. Harus ada gitu. Asuransi itu di sana udah jadi budaya ya. Benar-benar. Wajib malah Pak ya kalau kita mau kuliah ke luar negeri itu harus ada. Ya, anak saya dia punya asuransi, bahkan asuransi untuk kasus-kasus hukum di sana ada. Oh jadi, gitu ya? Iya, anak saya bilang, wah Pak saya ada masalah dengan landlordnya dia. Ya, itu dia bisa punya asuransi untuk kalau ada itulah. Ada kasus-kasus seperti itu ya? Banyak jenisnya. Oh, kalau di luar negeri kayaknya udah sangat terbuka dengan asuransi. Dan itu jauh lebih murah gitu. Oh gitu. Thank you banyak Pak Budi, ini very insightful lagi ya. Aku dapat selain tajir sebelum tuir, terus aku dapat ilmu juga. 4 kali 7? 4 kali 7 ya kan. Ini buat tabungan aku buat ini ya buat anak. Ya anaknya lebih produktif lah ya, masa depan kita disebut berhasil apabila bisa generasi kita lebih berhasil. Amin. Generasi setelah kita ya. Amin, biar jadi Pak Budi yang lainnya ya Pak ya. Thank you banyak Pak Budi. Sama-sama, Stay healthy Pak.